dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Dalam seri yang ke-74 ini didukung oleh para pelaku, Yani Pratomo sebagai Bagus Agung Prawiro, Tato Sudiarto sebagai Pangeran Brajanata, Rifki sebagai Raja Kediri, Uum Umiati sebagai Permaisuri Kediri, Yudi sebagai Maisa Wulung, Suprayogi sebagai Rekian Demung, Stefan sebagai Rekian Rangga, Salman sebagai Rekian Kanuruhan, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Mengapa Gusti Pangeran masih ragu? Bukankah ini merupakan kepercayaan Romo Prabu kepada Gusti selaku putra mahkota, calon pewaris tahta? Bukan tahta dan kekuasaan masalahnya. Lalu apa? Bukankah para kerabat istana setuju dan para pejabat atau petinggi kerajaan akan tetap membantu? Keraguan adalah awal kelemahan pangeran. Buanglah jauh-jauh keraguan yang ada di hati pangeran. Melangkahlah dengan pasti, tegap, dan mantap. Aku masih mempertimbangkannya, Paman. Bertimbang terus tanpa penyelesaian yang pasti. Ya, itulah keraguan. Ragu-ragu dalam menentukan sikap, itulah kelemahan. Dan kelemahan hanya akan mengikis rasa percaya diri. Ada satu hal yang selalu membayangi diriku. Apakah itu, Pangeran? Brajanata tak segera menjawab. Ia sadar bahwa apa yang diucapkannya adalah rahasia keluarga raja dan kerajaan. Ya, Anggraini. Kematian Dewi Anggraini di hutan Kuala Kamal tak seorang pun boleh tahu. Kematian yang membuat dirinya sekarang ini enggan menerima tahta yang diturunkan oleh Romo Prabu. Kematian yang membuat dirinya selalu merasa bersalah. Kita tinggalkan suasana kerajaan Jenggala dengan segala permasalahannya. Kini kita alih sejenak ke kerajaan Kediri yang sudah mengetahui rencana naik tahtanya Pangeran Brajanata sebagai penguasa Jenggala. Pagi itu, di Balai Agung Istana Kediri, diadakan pertemuan para pejabat tinggi kerajaan. Terima kasih. Terima kasih para pembantuku. Pagi hari ini aku mengadakan pasewakan agung ini adalah untuk membahas naiknya putra mahkota Brajanata menjadi ingkang sinuwun Gusti Prabu Jenggala. Kedua, tertangkapnya telik sandi kerajaan Mentaun yang mengatakan rencananya membuat keonaran dalam acara penobatan itu. Dan yang ketiga, sikap kita sebagai saudara setanah dan seair terhadap kerajaan Jenggala atas pergantian tahta tersebut. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Kita ketahui bahwa dalam waktu tidak lama, Pangeran Brajanata akan naik tahta menggantikan ayahandanya. Kita sambut gembira naiknya putra mahkota ini. Dan kita pun akan mengirimkan utusan dalam penobatan itu. Maisa Wulung. Hamba ingkang Jumeneng Noto. Tunjuk dan tentukanlah wakil kita yang nanti akan berangkat dalam hari penobatan itu. Hamba Sri Paduka. Namun ampunkan hamba Sri Paduka. Ya. Ada apa, Maisa? Bukankah lewat telik sandi Mentaun yang kita tangkap didapat keterangan bahwa dalam penobatan itu nanti Mentaun akan bikin kerusuhan?
Lalu apakah kita tidak dapat pikirkan keselamatan utusan kita di sana nanti? Justru itulah Maisa Wulung yang harus kita bicarakan di sini. Menurut hamba, apakah tidak lebih baik jika kita cukup mengirimkan surat untuk mendukung atas pengangkatan itu dan mengucapkan selamat atas penobatan putra mahkota? Iya. Tetapi mereka adalah saudara kita, Maisa Wulung. Mengapa kita tidak turut dalam suka dan duka, sedih maupun senang, untung maupun malang? Lalu, apakah maksud Sri Paduka bahwa kita mengirim pasukan untuk ikut mengamankan hari penobatan raja? Begitu? Iya. Lalu bagaimana pendapatmu, Rekyan Demung? Hamba Sri Paduka. Iya. Kau. Bagaimana pendapatmu, Rekyan Demung? Pengiriman pasukan ke Jenggala apakah tidak akan mengundang hal yang lebih buruk lagi? Dengan kata lain, akan menjadikan Jenggala sebagai ajang pertempuran antar tiga kerajaan. Dan dengan demikian, apakah keadaan acara penobatan tidak akan semakin kacau? Iya, betul. Lalu bagaimana caranya? Hamba Sri Paduka, mohon ampun sebelumnya. Ya, Rekyan Kanuruhan, silakan. Sebelum kita kirim pasukan, apakah tidak sebaiknya kita adakan perundingan dengan pihak Jenggala? Berikan alasan mengapa kita mengirim pasukan. Jika pihak Jenggala keberatan, sebaiknya kita tangguhkan. Maksud ini hamba sampaikan agar jangan ada kesan kita mencampuri urusan dalam negeri orang lain. Iya. Lalu bagaimana pendapat yang lain? Hamba Gusti. Bagaimana Rekyan Rangga? Silakan. Kita memang dalam posisi yang serba sulit. Di satu sisi mereka adalah saudara kita juga. Kita wajib membantunya. Di sisi lain, mereka belum tentu menerima bantuan kita. Di sisi yang lain lagi, acara penobatan itu harus berjalan mulus dan lancar. Sebab apapun bentuk kerusuhan yang akan terjadi di sana, jika kita tidak segera ambil bagian dalam pengamanan, maka cepat atau lambat kerusuhan pasti merembet kemari. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa berdiam diri. Karena pengaruh apapun yang timbul pasti akan merembet ke Kediri ini. Bagaimana Maisa Wulung? Hamba kira begini Sri Paduka. Ya. Pengiriman pasukan sebaiknya berpakaian rakyat jelata, bukan dengan pakaian prajurit. Hal ini dimaksud untuk tidak membuat resah masyarakat. Namun sebelumnya, tentu pihak Jenggala harus sudah diberitahu agar tidak timbul kesalahpahaman di antara kita. Ya, bagus. Bagus itu. Aku setuju. Sebaiknya yang dikirim pasukan dari Laskar Pedang. Dan mereka haruslah prajurit terpilih. Mereka hanya boleh bertindak jika keadaan memang tidak memungkinkan lagi diatasi atau ditanggulangi pihak Jenggala. Dengan demikian, kita benar-benar bersikap membantu, bukan ikut campur urusan dalam negeri orang lain. Selaku Maha Menteri yang membawahi 4 pejabat Rekyan, aku percayakan semuanya kepadamu, Maisa Wulung. Hamba Sri Paduka, terima kasih. Rakrian Demung. Hamba Gusti Maha Menteri. Menjadi tugasmu untuk memilih prajuritmu yang pilih tanding. Siapkan mereka. Nanti sebelum diberangkatkan, aku perlu memeriksa mereka. Hamba Gusti Maha Menteri. Siap dilaksanakan. Baiklah. Mari kita lanjutkan pembicaraan ini. Yang pertama, kita mendukung penuh pengangkatan Pangeran Brajanata sebagai Raja di Jenggala. Kedua, kita akan kirim utusan atau wakil dalam hari penobatan itu yang dikawal oleh prajurit pedang tanpa berseragam prajurit. Dan yang ketiga, persaudaraan kita dengan Jenggala tetap kita bina dan pertingkat. Sehingga dengan demikian, apapun yang terjadi di sana menjadi tanggung jawab kita, meski secara tidak langsung. Benar, Gusti Prabu. Kita tak akan membiarkan saudara kita terancam dan diancam bahaya, terutama dan khususnya bila ancaman itu datang dari luar. Sebab bila seandainya Jenggala jatuh ke tangan musuh atau pemberontak, maka tak ayah lagi, para pemberontak itu pun pastilah menyiapkan serangan ke Kediri. Cegah dan tangkal untuk setiap ancaman, baik yang ada di Jenggala maupun yang ada di Kediri.
perkiraan pagi sampai siang tadi, Kanda? Dinda, semua sudah direncanakan, sudah diatur. Pangeran Brajanata naik tahta. Dan dalam upacara penobatan itu katanya akan ada kerusuhan. Kerusuhan? Ya. Keterangan itu kita dapati dari seorang telik sandi musuh yang berhasil kita tangkap. Dari mulutnya terkorek rahasia bahwa kerajaan Mentaun akan membuat kerusuhan. Kerajaan Mentaun? Iya. Kerajaan kecil yang berada di bawah kekuasaan Jenggala. Tetapi tidak tertutup kemungkinan Raja Sewaka dari Mentaun itu menggalang kekuatan dari lapisan Kawulu yang patah arang, putus asa, para begal dan rampok. Begitu besarkah perbawa Raja Sewaka dari Mentaun itu? Ya, mereka menyebar telik sandi kemana-mana. Mereka selalu mengincar kelemahan-kelemahan kita. Sebab itulah aku putuskan perlunya membantu Jenggala dalam hal keamanan. Kerusuhan di mana-mana sama saja, Dinda. Dia akan merembet dan terus merembet. Jika kita terlambat mencegah dan menangkalnya, akan sangat berbahaya, Dinda. Apakah itu merupakan bahaya laten? Ya, itu adalah bahaya laten yang tidak boleh dianggap ringan atau sepele. Kekuatan yang mereka gunakan adalah orang-orang yang merasa tersisih. Orang-orang yang tidak puas. Para hukuman, bekas-bekas begal dan rampok. Telik sandi kita telah mengumpulkan banyak keterangan tentang mereka, Dinda. Jika sudah diketahui hulunya, mengapa tidak segera bertindak sebelum sampai ke muara? Oh, tidak semudah itu, Dinda Permaisuri. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Raja bawahan Sewaka berada di telatak kekuasaan Jenggala. Letaknya berbatasan antara Kediri dan Jenggala di lereng Gunung Arjuna. Dari dahulunya, tempat itu memang sarang para pemberontak, Wurawari. Kerajaan Wurawari lah yang telah membuat pralaya kerajaan Medang Kahuripan lama. Begitu besarkah kekuatan Raja Wurawari? Ya, dia berhasil menghimpun kekuatan dari kerajaan bawahan lainnya. Antara lain, Wangker, Wuratan, dan bahkan Swarna Bumi. Kecenderunganku, Raja Sewaka dari Mentaun itu menghimpun kekuatan-kekuatan dari yang aku sebutkan tadi. Aku jadi khawatir tentang Sekartaji, Kanda. Bukankah Gunung Wilis terletak di tapal batas antara Daha dan Wengker? Oh, Dinda. Kesampingkan dulu rasa khawatirmu itu. Putri kita Dewi Sekartaji itu tidak menyandang atau berpakaian seorang putri raja. Telik sandi yang disebar, Raja Kediri tahu tentang pengangkatan Brajanata sebagai Raja Jenggala. Pihak Kediri pun tahu tentang adanya kerusuhan di hari penobatan itu. Kediri memang tak mau tinggal diam. Sebagai saudara setanah dan seair, mereka akan membantu sebatas kemampuan. Nah, saudara pendengar, benarkah Putri Sekartaji ada di dalam bahaya mengingat kerajaan bawahan sedang giat-giatnya menyiapkan pemberontakan? Silakan mengikuti pada seri berikutnya.